warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqal insana khalifatan fil ard. Walladzi ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa syururan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada sahabat-sahabati dan pemirsa semuanya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini memberikan nikmat, hidayah, taufik dan inayah hanya kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti ngaji dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita semua tunggu syafaatnya. Semoga kita semua tergolong umatnya yang besok akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tema tentang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah yaitu menerima segala pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita dan menerima segala apapun yang menimpa diri kita. Itulah qanaah. Jadi kita ridho dengan apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita menghadapi atau kita berperilaku qanaah di dalam era milenial, era di mana keglamoran, era di mana hedonisme, era di mana kemudahan-kemudahan yang dicapai oleh manusia itu menggiurkan, menarik diri kita, menarik nafsu kita untuk kita terjun ke dalamnya. Dengan adanya kemudahan media sosial, dengan adanya kemudahan kita bisa mengakses semua hanya lewat satu alat kecil yang dinamakan smartphone. Ini akan berdampak pada efek-efek dalam diri kita. Dan dampaknya memang itu ada dua, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Kalau dampak negatifnya tentunya memberikan satu wasilah atau menjadi satu wasilah untuk manusia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih kemudahan. Tapi efek negatifnya adalah menjadikan manusia menjadi orang-orang yang pemalas, menjadikan manusia orang-orang yang tidak mau bersusah payah. Maka dengan adanya perkembangan era globalisasi ini, era digital, era informasi ini, manusia harus mampu manajemen dirinya. Manusia harus mampu mengendalikan dirinya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman. Karena kalau kita dikendalikan oleh zaman, berarti kita menjadi budaknya. Ya. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, bagaimana kita berperilaku qanaah dalam era milenial, era digital ini adalah kita harus memahami karakteristik daripada zaman. Nah, ada satu kaidah usul fikih yang bisa kita jadikan panduan untuk kita menyelami era zaman ini. Al-muhaffadatu ala qadimi salih wal ahadu bil jadidil asah. Kaidah usul fikih ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana dalam era ini kita tetap mempertahankan ajaran-ajaran syariat yang sudah digariskan lewat Al-Quran, lewat hadis. Akan tetapi kita juga tidak menonabsenkan atau kita tidak menafikan satu perkembangan. Misalnya kayak hari ini ada era digital, ada media sosial.
ada satu fasilitas-fasilitas lain yang memang itu baru ada, akan kita ambil yang penting. Intinya semua itu menjadi wasilah agar kita tetap taqarrub, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat-sahabat yang saya hormati, satu panduan agar kita berqanaah dalam era milenial ini, era digital ini, adalah satu hadisnya Nabi, qad aflaha man hudiya ilal Islam warzuqa kafafa wa qani'a bihi. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan hidayah masuk agama Islam dan mendapatkan rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezekinya. Lah, inilah di era milenial ini kita harus qanaah. Qanaah dengan apa? Qanaah dengan menerima. Jangan kita memaksakan diri kita mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak baik. Karena hari ini kadang orang dengan modal gengsi itu rela melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat. Misal korupsi, menipu, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Itulah bagaimana kita menghadapi era global dengan tetap bersifat qanaah, dengan tidak memaksakan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita cukup mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, atau kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya konsepnya para sufi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Ali, itu mengatakan dalam satu statementnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asyrani dalam kitabnya Minhaj Syaniyah, makanlah kalian ketika lapar, berbicaralah kalian ketika dibutuhkan, berkumpullah kalian dengan manusia memang kalau ada kepentingan. Ini adalah satu ajaran bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan porsinya. Ini juga bagaimana yang pernah digariskan oleh Kanjeng Nabi tentang makan. Ya, hari ini kan orang makan itu mencari sesuatu yang ada sensasinya, sesuatu yang berkelas, berbintang, walaupun padahal tidak mampu. Yang ini nanti akan menghasilkan satu perbuatan kecurangan seperti korupsi. Atau kalaupun dia mampu, itu memaksakan. Padahal dia ketika tidak harus ke situ pun dia bisa. Maka Nabi bersabda, mengingatkan kepada kita, nahnu qaumun la na'kulla hatta naju'a idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali ketika sudah lapar, dan ketika sudah makan maka tidak sampai kenyang. Ini mengajarkan bagaimana kita bersifat menerima, kita bersifat bersyukur. Inilah yang perlu kemudian menjadi satu gambaran untuk sahabat-sahabat semuanya. Kaitannya dengan tadi saya menyinggung masalah pembicaraan yang kadang berlebihan. Orang kadang gengsi berbicara yang tidak sesuai porsinya. Ini maka Nabi juga mengingatkan, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kita berbicara, kalau memang berbicaranya tidak baik, ya sudah tidak usah bicara. Nah, ini porsi-porsi yang kemudian harus kita pahami. Sahabat-sahabat yang saya hormati, era milenial juga kemudian menjadikan orang-orang saling ingin meraih satu penilaian-penilaian. Mereka saling berkompetitor dalam hal harta, dalam hal jabatan, dalam hal segalanya. Ini saling berkompetitor, dan satu sama lain ini kadang saling menjatuhkan. Nah, agar kita terhindar dari hal ini, karena kadang orang yang saling menjatuhkan karena iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sifat iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Nah,
Agar kita qanaah dengan apa yang kita miliki, jabatan kita hari ini miliki, harta yang kita miliki, dan semua yang kita miliki adalah bagaimana kita melihat satu sabda Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fauqakum. Jadi ketika kita dalam hal harta, dalam hal jabatan, dalam hal-hal keduniaan, maka kita mencoba melihat orang-orang di bawah kita. Apabila hari ini kita punya mobil, maka bersyukurlah kita punya mobil, karena masih banyak orang-orang yang punya mobil hanya punya motor. Jangan kita melihat orang yang punya bis, jangan kita melihat orang yang punya pesawat. Apabila kita tidak punya mobil, punyanya motor, maka bersyukurlah karena hari ini juga banyak orang yang tidak punya motor, mereka hanya punya sepeda. Apabila hari ini kita punya sepeda, bersyukurlah karena hari ini ada orang yang hanya berjalan, bahkan tidak punya rumah. Dan orang yang hanya bisa berjalan, bersyukurlah kalian masih bisa berjalan karena hari ini banyak orang yang kena penyakit tidak bisa berjalan. Orang yang tidak bisa berjalan, bersyukurlah hari ini masih hidup, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, karena ada orang yang meninggal tapi tidak dalam keadaan beribadah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, intinya pada era milenial agar kita terus bersifat qanaah, kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, menerima takdir yang Allah kasihkan kepada kita, adalah kita menumbuhkan dalam diri kita sifat syukur. Kita hilangkan dalam diri kita sifat iri, sifat hasud, sifat serakah, obsesi yang terlalu tinggi. Ini mencoba kita hapus dari diri kita, tapi kita tanamkan syukur, kita tanamkan ridho dalam diri kita, agar sifat qanaah melekat pada diri kita dan kehidupan kita menjadi tenang karena tidak terpengaruh, terintervensi oleh era arus global, atau tidak terintervensi oleh glamornya, hedonismenya di era milenial ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.